Habis jalan-jalan nih. Terus juga kedua itu kayaknya ada kalau di Cek untuk yang di online, suaranya udah kedengeran jelas belum ya? Mungkin bisa sambil open mic. Sudah jelas. Oke, baik, terima kasih. Ditunggu sebentar ya, Mbak Warinya udah dikit lagi sih sampai. Kalau otodidak pas kita lain kasih salah. Iya. Jadi buat dari kantor ini dia tuang kering ini yang lihat mana Nah, nafas dulu. Menit dari Bekasi ke sini.
Kenapa? Masih lowong, klienku datang terlambat tadi. Kliennya jam 11 kan, datangnya 11.22 coba. Ya Allah. Kan oke. Mau stop jam 12 bingung. Nggak apa-apa. Oke, aku pakai mic yang mana? Oke, thank you. Oke, online suaraku kedengaran kah? Dengar. Oke, good. Yang buat ininya ada, Miss? Yang buat merekanya ada nggak? Kan hari ini simulasi kan? Iya. Oke, sip. Oke, aku mulai aja ya. Selamat siang semuanya. Udah siap? Udah semakin siap? Udah semakin siap? Oke, so hari ini kita akan simulasi simulasi mengajar reformer. Nah, ini akan ada di ujian reformer kalian. Sedikit berbeda sama math. Kalau misalnya math yang dilihat adalah kesiapan kalian, terus pengetahuan kalian, pengertian kalian mengenai itu gerakan tersebut tujuannya apa, yang kerjanya otot di mana, terus udah kayak gitu fungsinya apa, itu math. Nah, kalau reformer yang dilihat adalah cara ngajar. Nah, cara ngajar ini berhubungan dengan cara kita nge-fix problem. Jatuhnya misalnya kalian dikasih satu gerakan, nanti kan ada dikasih 2 gerakan pas ujian. 2 gerakan dikasih, terus sudah kayak gitu kalian ajarkan ke nanti klien kalian, katakanlah kalau kalian tesnya bertiga atau berempat, berarti kamu instrukturnya 3 orang ini membernya. Tuh. Nah, yang dilihat adalah cara mengajar kalian ke beginner. Misalnya aku kasih contoh apa ya? Nah, yang sering terjadi tuh katakanlah nih kalian dapat gerakannya internal external rotation. Ya. Jadi kalian kasih contohnya adalah paling enggak kalian mesti bilang dulu, mesti kasih contohnya. So aku liatin dulu ya, misalnya aku liatin, jadi kalian berlutut, kaki belakang jejak, buka selebar kepalan tangan, lalu berdiri, posisi berdiri di atas lutut, dari lutut pangkal paha lurus, bahu buka, punggung panjang, ini start position. Misalnya mulai dari sini. Lalu gerakannya adalah inhale, exhale, inhale, exhale. Ini gerakan yang benar. Kalau yang error biasanya badannya ikut keputar atau misalnya pada saat pada saat gerakin bahunya naik atau pada saat gerakin bokongnya ke belakang. Itu. Sampai situ aja nyontohinnya. Setelah itu suruh kliennya bergerak. Nah, misalnya pada saat klien kalian bergerak, member kalian bergerak, ada yang dia bolak-balik di sini terus nih. Tuh. Posisi gini nih. Jadi dia nggak bisa lurus nih. Biasanya kan kalau orang yang agak cheerleading pose, dia agak susah untuk ngelurusin ini. Nah, kita mesti bikin dia lurus jadinya, ya nggak sih? Kalau misalnya sekali 2 kali bokongnya disuruh ke depan nggak bisa, artinya dia nggak stabil dong di posisi ini. Di sini terus, ya nggak sih? Kalian bisa bikin, coba ambil nafas, buang nafas, punggungnya melengkung yuk coba. Di mereka ya, karena mereka begini banget. Nah, jadinya ini kencang banget nih jadinya. Punggungnya melengkung yuk. Jadi otomatis bokong ke depan. Nah, kalau misalnya setelah ini posisinya benar, oke. Atau misalnya kalian lihat di sini dia setiap kali gerak badannya keputar. Atau setiap kali gerak bahunya naik. Otomatis ini kan artinya dia keberatan. Ya nggak sih? Tapi ini aku udah pakai kuning. Ya nggak sih? Jadi jatuhnya coba bikin lebih stabil. Duduk aja. Kalau dia duduk dia bisa jaga badannya, berarti dia lebih bisa ngelakuin gerakannya dengan lancar. Nah, pas kalian ngajar baru kalian bilang di sini yang kerasanya di bawah ketiak, kerasanya di perut, itu sambil ngomong. Terus kalau misalnya kerasnya di pinggang berarti dadanya udah naik ya. Coba buang nafas sambil rasain otot perutnya kerja atau enggak, sambil coaching. Ya, jadi jangan sampai 8 kali kalian exhale, inhale, exhale. Inhale atau biasanya yang paling parah 1 terus 2 nggak pernah dihitung ya. Jadi sembari kalian ngajar, sembari kalian ngomongin apa yang mesti berasa sambil keliling misalnya bertiga nih, tempatin klien kalian di urutan kalau bisa. Jadi kan
Emang nggak dibilangin sih, emang nggak dibilangin harus berurutan, tapi biasanya di settingnya di sebelah sana kan ya. Jadi kalian sendiri yang setting klien kalian. Bertiga yuk di sebelah di sisi sebelah sana, bertiga langsung. Jadi kalian ngeceknya gampang. Kalau misalnya dia bertiganya seperti ini, ngeceknya ribet. Kamu mesti ke sana, ke sini, ke situ, ya. Jadi kurang lebih kayak gitu cara ngajar yang dilihat. Nah, satu lagi yang paling penting adalah cara ngefix problemnya. Ngefix problemnya tadi kalau misalnya internal external rotation karena ini posisi berlutut, otomatis kalau dia bolak-balik keputer dan kerasa keberatan kan kita tinggal duduk. Nah, sekarang yang paling ribet kalau kalian dapat ngefix problem yang posisinya duduk. Ini paling ribet. Karena bolak-balik mungkin kalian dorong punggungnya lah, atau misalnya bilang mereka suruh naik lah, itu yang paling ribet. So kalau misalnya kalian dapat gerakan ini, let's say misalnya hug a tree, salute, terus shave the head, long sitting arm circle, kalian dapat seperti ini, dia nggak bisa duduk dengan tegak, langsung ambil blok. Langsung ambil blok. Nah cuma jangan sampai kalian nggak lihat dulu gerakannya. So gimana ya urutannya? Mungkin aku contohin yang ini kali ya. Jadi pada saat kalian lihat misalnya gini. So semuanya kita akan lakukan hug a tree. Kita akan lakukan hug a tree, posisi duduk tegak. Terus kamu contohin tangannya buka tutup. Terus yang error biasanya bahunya naik. Atau yang error biasanya punggungnya melengkung. That's it. Itu contohnya udah sampai situ aja. Terus biarin mereka gerak. Pas mereka gerak, terus kamu lihat 2-3 kali, yuk punggungnya naik lagi, kamu bilang punggungnya naik lagi, mereka nggak bisa naikin. Atau misalnya kamu coba pegang bagian bawahnya, dia nggak bisa naik. Berarti udah 2-3 kali itu dia nggak bisa gerak sama sekali punggungnya. Ya udah langsung ambil blok, kayak kamu cocokkan pakai ini. Blok. Atau tekuk. Nggak ada blok, nggak nemu blok, ya udah tekuk kakinya. Ya, itu yang paling cepat. Nah, jadi itu yang mau dilihat sama Muratasang. Kalian selesai problem pas mereka bergerak. So bukan seberapa smooth kelasnya, tapi problem solvingnya bisa atau enggak. Ya, oke? Ada pertanyaan dulu? Oke, satu-satu. Boleh, Sir? Jadi kalau saya posisi duduk, Oh, ya. Berarti kalau posisi duduk Kak, Ah. secara priority untuk membenerin duduknya itu mending blocks dulu atau kayak langsung tekuk aja? Blok. Supaya Biar bisa lurus. tetap lurus ya? Tuh. Oh. Kalau misalnya duduk, sebenarnya kalau kamu tekuk ada 2 problem di sini. Problem yang pertama adalah kalau misalnya dia tekuk di sini aja, kakinya nggak stabil. Jatuhnya mungkin bisa jadi gini posisi duduknya. Terus problem yang kedua, kalau misalnya kamu suruh ke sini, dia akan lebih berat jadinya di sini. Oke. Ya, jadi akan lebih susah untuk kamu cepet perbaikinnya. So kalau ada blok, mendingan blok langsung. Nah di blok kamu mau tekuk kakinya, kamu mau lurus lebih enak. Oke. Kalau misalnya kan kita mesti contohin dulu nih sebagai coachnya. Nah ternyata aku sendiri kesusahan nih karena kan ada skolio. Itu gimana? Langsung aku sendiri pakai bloknya atau Nggak apa-apa. contohin? Jadi kamu contohin dulu posisi normalnya. Setidaknya kamu tahu normalnya kan. Normalnya seperti ini. Hanya yaitu kamu jelasin. Saya punya skoliosis. Jadi di sini normal saya agak kesusahan. So saya pakai ini untuk tetap nyontohin. Saya pakai blok misalnya. Saya pakai blok untuk melakukan gerakan ini. Hanya saya lihat dulu ya. Misalnya kamu bilang saya lihat dulu. Kalian bisa nggak ngelakuin dengan posisi yang benar atau enggak? Gitu dulu. Oke. Dan gerakan normal itu ngomong tentang easy down ya, poin easy down. Betul, bener. Poin easy down-nya yang mesti kita. Jadi easy down kan bisa macam-macam ya. Maksudnya kadang-kadang kalau misalnya ngelihat easy down yang di buku, katakanlah di buku nggak ada, tapi kamu pikir contohnya apa ya? Tunggu. Bentar. Let's say apa ya contohnya? Misalnya ini coba buka control squat deh. Coba buka control squat. Control squat. Easy down-nya ada nggak? Coba bacain easy down deh. Easy down, melakukan gerakan frekuensi ringan pada sendi pinggul tanpa meluruskan lutut. Oke, berarti setengah kan? Oke, terus? Kurangi beban pada core, tambahkan jumlah strength sama
pertama mengurangi beban pada sendi pinggul, kurangi jumlah step. Oke, jadi itu kan ada 3 poin ya nggak sih? Ada 3 poin. Nah, 3 poin ini mesti kamu cek yang mana yang berlaku untuk mereka. Jadi misalnya nih, biasanya kan satu merek. Control squat ya. Isya. Oke, misalnya control squat. Oke, contoh yang pertama. Pas mereka control squat, sampai sini oke, begitu mereka lurusin ke bawah. Ya kan? Nah, terus kamu coba 2-3 kali, kamu coba arahin 45 derajat ya, tetap aja ke bawah. Artinya dia nggak kuat, ya nggak sih? Artinya dia kakinya udah keberatan, dia nggak bisa support. Nah, hanya kalau misalnya problemnya cuma ke bawah, kalian bisa coba setengah dulu. Berarti problemnya dia adalah dia nggak bisa nahan berat kakinya, ya nggak? Tapi coba setengah dulu. Kalau setengah bisa nahan, ya udah tahan di sini. Nah, yang kita tambahin springnya itu kalau misalnya dia ke bawah terus pinggangnya naik. Ini berarti dia keberatan, nggak bisa support, makanya bisa kita tambahin bebannya supaya pas lurusin kaki dia bisa support kakinya, ada yang nahan, ada tali yang nahan. Benar, karena problemnya beda-beda kan. Kalau ini kan dia berarti nggak bisa nahan kakinya, makanya dia jatuh. Nah, udah gitu ditambah pinggangnya naik. Nah, ini udah bahaya buat mereka. Jadi kamu bisa tambahin justru di sini. Oke, kalau misalnya problemnya adalah tadi itu yang diringanin yang Oke, kalau misalnya diringanin, katakan lagi nih, begitu kalian beratin, terus dia posisinya bisa nahan tapi pinggangnya naik, nah ini berarti dia keras, istilahnya dia gak bisa dorong. Ya gak bisa dorong, nah ini diringanin boleh. Tapi sebenarnya aku jarang pakai easy down diringanin, karena supportnya jadi gak ada. Ya, jadi either itu diberatin atau ya itu tadi setengah aja. Setengah. Nah itu problemnya kan sebenarnya berdasarkan kebutuhan ya nggak sih. Jadi kita nggak bisa kasih easy down itu sama semua. Tuh, jadi kalian mesti ngecek easy down-nya. Berdasarkan problem masing-masing orang. Gitu, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah misalnya pun nggak ada di buku ditulis, tapi menurut kalian kayaknya ini mesti dibikin tahan dulu atau mesti dibikin diam dulu, ya it's okay. Gitu. Misalnya ini down stretch. Down stretch kan sebenarnya di sini aja udah easy down, ya nggak sih? Tapi kamu lihat sebenarnya sampai sini dia masih bisa bergerak, ya kan? Ya udah kamu arahin dia, kamu bergerak kecil dulu deh, kecil sampai situ stop, naik lagi. Ini juga termasuk easy down sebenarnya, diperkecil gerakannya, ya kan? Bisa, jadi nggak perlu terlalu ngikutin di buku, tapi kamu lihat dia bisa gerak dengan posisi badan yang benar di situ, itu udah termasuk easy down. Oke? Nah hari ini kita simulasi itu. Ya, yang udah siap seperti biasa kayak kemarin. Oke, kalau gitu aku contohin dulu kali. Aku contohin dulu simulasi. Jadi coba bertiga di sini atau berenam boleh. Berenam masing-masing satu reformer. Aku contohin satu gerakan, nanti baru aku mulai simulasinya ya. Oke. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau bergerak? Siapa yang mau bergerak? Siapa yang mau observe? Nah, nah, terserah bagaimana duduknya. Oke, kalau gitu aku ambil yang biasanya problematik ya. Jadi yuk long sitting arm circle. Oke, so aku pinjam reformer sini dulu kali ya. Oke, so semuanya. Nah, sorry. Sebelum kalian mulai, kalian itu mesti pakai urutan yang cukup ini. Di sini kan dia nulis ya. Ini kan? Ini kan salam pembuka, ya kan? Oke, jadi sebelum kamu mulai, pertama kan Murata-san akan kasih soal. Oke, kamu coba lakukan hari ini kamu coba lakukan gerakan long sitting arm circle. Yang mau aku lakukan sekarang long sitting arm circle. Nah, dari situ pas kamu mau mulai mengajar, kalian ikut urutan yang di sini. Pertama, salam dulu. Selamat siang, nama saya bla bla bla. Terus hari ini saya akan mengajar kalian.
Terus kalian sebutin tujuannya dulu. Kalau long sitting arm circle kan tujuannya adalah untuk melatih posisi duduk yang benar atau melatih hip joint supaya kembali ke posisi yang benar. Itu kalian omongin dulu tujuannya. Terus setelah itu jangan lupa before check. Nah before check ya kalau long sitting arm circle kira-kira apa before checknya? Ya kaki bisa, bahu bisa, benar. Yes, itu bisa. Jadi before check. Before checknya kalian coba lihat sambil kalian kasih tahu misalnya. Yuk, angkat kakinya, cek yuk. Kayak apakah badannya bisa stabil pada saat melakukan lingkaran. Atau ada sakit atau bunyi-bunyian enggak? Itu pada saat before check putar-putar kaki. Terus pada saat yuk sekarang putar-putar bahu. Ada bunyi kah? Atau kerasa kaku kah? Diinget-inget ya rasanya setelah selesai kita akan after check. Itu yang mesti kalian omongin di awal. Ya jadi salam, terus tujuannya kan dikasih tuh gerakan nomor atasang. Oke, kamu misalnya Wari lakukan long sitting arm circle sama lakukan internal rotate, external rotate misalnya. Berarti kan tujuanku ada dua ya nggak sih? Aku lebih ke hip joint pada saat duduk, setelah itu banyakan rata-rata ke arah bahu, ya kan? So aku bisa pilih salah satu sebenarnya. Aku mau bikin before checknya bahu aja juga it's okay. Itu, ya. Itu jangan lupa diomongin. Terus before checknya apa mesti berhubungan sama gerakannya. Oke, after before check selesai, kalian contohin. Oke, saya contohin ya, lihat saya dulu. Misalnya, kakinya lurus, terus springnya saya pakai satu kuning. Terus masukin tangannya ke short loop, posisi duduknya tegak, bahunya tarik ke belakang, punggungnya panjang. Dari sini kita akan lakukan inhale, putar telapak tangan, exhale bahu turun tanpa menggerakkan carriage, inhale arm circle, and kembali. Pada saat melakukan langsung aja ke errornya. Pada saat melakukan kalau punggungnya melengkung, salah ya. Terus pada saat putar tangannya badannya ke belakang, salah ya. And kembali. Yuk, langsung. Jadi nggak usah ototnya yang kena di mana. Oke, jadi abis kalian kasih tahu errornya, benernya dulu, terus errornya gimana, langsung. Ya, yuk coba sambil aku coaching. Bisa pakai satu biru, bisa pakai satu kuning. Yes, ya mau pakai satu kuning silakan, pakai satu biru silakan. Oke, lalu masukkan short loop. Posisi kaki lurus. Oke. Short loop ke tangan, duduknya tegak, siku tangannya ke arah belakang, punggungnya panjang sampai jepit perut sama paha. Oke, kita coba dulu gerakannya ya. Aku ambil 2 kali untuk coba gerakan dulu. Inhale, lurusin tangan. Telapak tangan ke arah bawah. Exhale, bahunya turun tanpa gerakin carriage. Inhale, circle tangan. Telapak tangan hadap ke arah atas terakhir. Exhale, balik lagi ke samping badan. Telapak tangan hadap ke arah atas. That's it. Sekali lagi kita masih latihan gerakan ya. Inhale, lurusin tangan. Putar tangannya. Exhale, bahu turun tanpa gerakin carriage. Good. Lalu circle tangannya. Telapak tangan hadap ke arah atas. And tarik ke samping badan. Oke, so. Nah kalian lihat, Dona kan nggak bisa duduk tegak nih. Sini langsung ambil. Blok. Ya, misalnya. Oke, naik lagi dikit bisa? Naik lagi badannya bisa? Up lagi badannya. Dorong lagi. Yes, oke. Good, up lagi. Oke, kamu pakai ini. Ya, silakan. Yes. Oke. Lurusin kakinya, bisa kira-kira? Lurusin badannya ke atas. Yes, cakep. Oke, tekuk sedikit deh kaki. Yes, oke, good. Ya, so, sorry, kayaknya mesti ditambah. Yes, tekuk lagi. Oke, good. Ya, siap ya dari sini ya. Yuk, inhale, lurusin tangannya ke depan. Putar bahu, exhale, dorong bahunya turun yang kerasa di seratusnya, di bawah ketiaknya. Lalu inhale, circle. Punggungnya jangan bergerak ke belakang, telapak tangan naik, exhale, tarik masuk. Oke, tekuk sedikit kaki. Yes, oke, punggungnya naik lagi. Good, lagi. Inhale, dorong ke depan.
Nah, pada saat melakukan ini yang kerasa di perut dulu supaya nahan badannya ke atas. Telapak tangan turun, exhale bahu turun. Good. Pada saat circle, perutnya kuatin, punggungnya panjang, badannya jangan ke belakang, pelan-pelan, 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 and tarik ke samping badan. Bahunya buka lagi. Oke, 3 kali lagi semuanya. Inhale, lurusin tangan ke depan, putar bahunya, and exhale. Kerasa di bawah ketiak benar, kerasa di pinggang salah. And circle, inhale, pinggang, hati-hati, telapak tangan up, tarik siku tangan ke belakang, bahu turun. Oke, 2 kali lagi, and push. Inhale ke depan, telapak tangan, turun, good. Circle up, bahu. Oke, telapak tangan up, and exhale kembali. Yes, kalau ini bisa dilakukan dengan benar, setelah selesai bahunya akan kebuka dengan sendirinya. Inhale up, and telapak tangan pegel-pegel di pinggang juga jadi elang, jadi naik lagi. Oke, good. And circle up, telapak tangan hadap ke arah atas, and kembali. Oke, 1 kali lagi bareng-bareng yuk. 1 kali lagi bareng-bareng. Inhale, badan naik up, telapak tangan putar. Turun, bawah ketiaknya udah kerasa. Oke, sekarang perutnya kuatin, and going up. Tekuk kaki dikit, naik, that's it, good. And tarik. Cukup. Dah. Gitu ya. Jadi kita mesti keliling terus. Begitu ada yang turun sedikit, bantu naikin. Ya, jelas? Kayak cara ngajarnya kayak gitu. Ya, jadi kita nggak perlu terlalu banyak otot sih, omong nggak apa-apa ya. Cuma lebih ke tempat-tempatnya aja, perutnya kah, punggungnya kah, ya. Ada pertanyaan dulu nggak untuk simulasi? Karena lutut kamu masuk. Lutut kamu masuk, sedangkan aku pinginnya kan kamu masih tekuk kaki ini. Kamu kan masih tekuk kaki. Terus begitu tekuk kaki, ini kamu masuk. Jadi aku mesti buka, terus makanya aku taruh sini. Ya, jadi ini mesti kebuka dia hipnya. Oke? Oke, yes. Yang udah siap, yuk. Ada yang bergerak 3 orang. Nah, ada pertanyaan enggak yang online? Enggak ya? Boleh. Ngelihat dulu. Boleh. Iya dong. Yes, karena kalau misalnya kita nggak lihat dia gerak dulu, kita kan nggak tahu kelemahannya dia di mana, ya kan? Jadi biarin dia gerak dulu ya 2-3 kali. Nah, begitu 2-3 kali kamu udah mulai enggak kan, ya udah langsung kasih penyelesaian. Kalau bisa penyelesaiannya tuh cuma 1 kali 2 kali aja gitu. Misalnya nih, kamu kasih penyelesaian pertama pakai blok gitu. Nih, terus begitu dia gerak, kok masih melengkung ya? Atau kok lututnya makin lama makin masuk ya? Ya tambahin blok lagi atau tekuk kaki lebih tinggi gitu. Ya jadi bergerak dulu untuk kalian ngecek itu it's okay. Nggak perlu langsung dari awal dibombardir semuanya ya. Oke? Oke, siapa yang siap? Siapa yang siap? Ayo. Ya. Siapa yang siap? Come on, 1 orang dulu. Ayo. Aku kasih soalnya dulu deh, yang berani siapa? Oke, soalnya aku kasih mermaid. Soalnya aku kasih mermaid. Yuk. Ayo, bala. Boleh ya. Yang mau bergerak siapa? 3 orang? Yang mau bergerak siapa? 3 orang? Oke. Yes, mulai dari perkenalan, terus pakai itu. Oh iya. Oke, mulai dari perkenalan, terus tujuannya apa, sama body check. Before check. Iya, sorry, berarti endingnya tadi maaf lupa. Endingnya tadi berarti aku mestinya after check dulu. Oke, sorry lupa. Ya, Kenalan tujuan. ya, perkenalkan dulu, silakan. Oke, selamat siang. Aku dengan Lala.
perkenalkan dengan siapa? Nah, itu Dinda, Fani, Dinda. Oke, hari ini kita mau untuk fleksibilitas bagian tulang belakang dan juga rotasi di bagian tulang belakang. Jadi lebih ke belakang sama ke panggul juga. Oke, gerakannya namanya mermaid. Nah, aku contohin dulu ya before check-nya. Oh ya. Oke, kita before check dulu untuk sebelum melakukan gerakan. Untuk mermaid, kita roll down ke bawah. Tidak usah dipaksakan kalau memang tidak bisa sampai bawah, tapi diingat-ingat sampai sejauh mana kalian bisa. Oke, lakukan roll down. Satu persatu, diingat ya, ada yang sakit di pinggang, ada yang bunyi-bunyi. Oke, kita roll up kembali pelan-pelan perlahan. Oke, lalu kita back bend ke belakang. Oke, cukup. Sekarang kita twist dari posisi seperti ini, kita twist ke sebelah kiri, ke kiri ya. Oke. Ke kanan. Oke, cukup. Satu lagi kita coba cek untuk side bend, kita ke kiri. Sejauh mana bisa ke kiri ya. Oke, kembali dulu langsung ke kanan. Oke, cukup. Oke, cukup. Jadi ingat-ingat ya, nanti kita akan afternya kita akan cek lagi. Oke, kita sekarang pakai springnya di satu merah. Oke, posisinya kita duduk seperti ini. Kedua pantat ini bokongnya harus menempel, dua-duanya di carriage. Lalu salah tangan kita di diagonal ini, pegangnya harusnya di telapaknya ya, jadi jangan digenggam seperti ini. Lalu panjangkan badannya, ini tegak lurus, panjangkan seperti kayak kita ditarik atas kepalanya ini. Inhale, preparation. Exhale, kita bawa tangan kita ke atas, samping. Inhale, exhale. Buang. Pastikan yang bend ini adalah yang hanya di atas di bagian serratus. Jadi di sini terasa, di sini buka dulu ya. Jadi jangan sampai rounding. Kita buka bahunya, exhale sampai sini. Kita terasa di sini ada stretching. Yang salah adalah ketika kita push ke sini, ininya ikut sampai sejauh ini. Jadi akan mengangkat bokong yang sebelah kiri. Jadi diusahakan ini tetap push. Inhale, exhale. Balik. Inhale, exhale. Oke, gerakan kedua adalah ketika kita balik dulu. Gerakan kedua adalah kita akan twist di tulang belakang. Inhale, exhale. Lalu kita twist. Inhale, preparation. Kita pindahkan tangannya. Exhale, push. Sejauh bisa. Sampai ke ekstensi di bahunya juga. Exhale, kita angkat bahunya, jangan sampai keangkat. Ini adalah satu posisi yang salah. Jadi kita tetap terbuka seperti ini. Inhale lagi, exhale. Push. Dorong. Inhale, exhale, kembalikan. Lalu kita kembalikan ke posisi sebelumnya. Exhale. Kembali. Oke, seperti itu kita lakukan. Nanti kiri kanan juga sebenarnya. Kamu kan berapa? Tabrak kayak ketuker ya. Oke.
Panik. Oke. Oke, dipastikan kedua tempatnya ini 50% ya. Oke, tegak dulu, badannya luruskan. Inhale, preparation, exhale, angkat tangannya bawa ke samping. Tegak lurus ininya, yes, good. Dorong, yes. Oke, kembali, inhale. Balik dulu. Inhale, exhale, push, dorong. Ini jangan sampai ngangkat. Tegak, yes. Kita tarik sininya. Inhale, kembali. Inhale, preparation, exhale, tarik lagi. Terus yang lagi, yes. Oke, cukup. Yang ketiga, kita langsung twist ya. Inhale, exhale, tarik, terus inhale, preparation, exhale, bawa ke twist. Tangannya, inhale, exhale, push. Ini yang begini. Tetap, yes. Oke, kembali, inhale, exhale, push. Yang terasa ada di mana? Di bagian belakang. Kalau terasa di bagian pinggang, salah ya. Kembali lagi, satu hitungan lagi. Inhale, ini mah kalau bisa, jangan yes, ya good. Inhale, exhale. 1, 2, 3. Oke, cukup. Kembali, tangannya kembalikan ke posisi semula. Inhale, exhale. Ya, balik. Oke, cukup. Sekarang untuk ke sisi yang selanjutnya. Bau usah ya? Kita kalau misalnya dua sisi, dua-duanya atau gimana? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya udah. Dua-duanya. Dua-duanya. Sempet ya dua-duanya. Mampan lah, oke. Manfaatkan 15 menit berarti. Contoh ini cuma satu sisi. Oke, terusin kalau gitu. Oke, siap. Seperti yang tadi ya, cuma posisinya ingat ini jangan sampai ini agak ke depan lagi. Yes, oke. Pastikan pantatnya kedua pantatnya menempel. Inhale, preparation, exhale, yuk tarik tangannya ke sisi kuping sebelah kanan. Ikan bokong tidak mengangkat. Oke, kembali. Inhale, exhale, push lagi, terus, miring lagi, terus. Ya, ini jangan sampai ke depan, badan tetap rata ya, jangan condong ke depan, jangan condong ke belakang. Oke, kembali. Oke, yang berikutnya nanti tulis ya, habis ini ya. Inhale, exhale. Oke, pindahkan tangannya, posisi tangannya. Inhale, preparation. Exhale, push, dorong, terus. Oke, ini kepalanya cuma harus, nah ya, jangan, ya. Nah. Oke, inhale, balik lagi, badannya buka, exhale, push. Oke, kembalikan tangannya ke posisi semula. Inhale, exhale. Oke. Yes, cukup. Oke, ada yang merasa lebih fleksibel atau tidak, kita cek lagi ya. Ada yang sakit di pinggang? Oke, kita coba cek lagi, kita roll down. Yuk, mari. Nah, pastinya lebih ini ya, lebih fleksibel ya. Lebih bisa menyentuh lantai. Oke, kembali kita roll up. Back bend. Tekuk.
Sekarang side bend, kiri, side bend. Ya. Nah, ini udah lebih fleksibel, sekarang ke kanan. Oke, sekarang twist. Kita twist ke kiri. Langsung twist ke kanan. Oke, cukup. Thank you. Oke, feedback ya. Oke. Untuk perkenalan cukup salam aja sih. Ya, karena kan kamu punya 15 menit. Ya. Kalau misalnya kamu nanya nama dulu, ntar lama jadinya. Salam aja. Selamat siang, nama saya Lala. Hari ini saya akan mengajar reformer. Atau saya akan mengajar kalian untuk sesi hari ini. Oke. Terus pas body check, kayak tadi sebenarnya udah oke. Hanya nggak perlu kamu pandu. Misalnya kayak tadi roll down, yuk pelan-pelan, satu-satu. Nah itu nggak perlu, cukup roll down. Nah biasanya pas body check, kalau roll down, biasanya yang lebih sering ditanya adalah pertama tangan bisa sampai lantai atau enggak. Yang kedua ada rasa sakit atau enggak. Yang ketiga ada yang ketarik atau enggak. Itu yang ditanya kalau roll down. Back bend juga sama, back bend seberapa jauh kamu bisa lihat ke atas. Nah otomatis kan karena dia kepingin bisa lihat ke atas, kalau misalnya dia benar-benar kaku di bagian punggung, jatuhnya dia lihat ke atas begini kan. Yang gerak leher duluan. Antara leher duluan, atau dia nggak gerakin leher, dia pengen gerakin punggung nggak bisa, akhirnya bokongnya dia dorong ke depan untuk back bend. Nah itu yang mesti kamu lihat. So pertanyaan kamu adalah seberapa jauh bisa lihat ke arah atas, ada yang sakit atau enggak, ada yang ketarik atau enggak. Biasanya kalau mereka bilang leher, ya kamu bisa lihat sendiri lehernya jalan duluan. Side bend kanan kiri, pertanyaannya adalah sama seberapa jauh, udah bagus tadi, seberapa jauh bisa ke kanan atau ke kiri. Ada bedanya enggak kanan sama kiri? Ya, apakah yang kanan lebih kaku atau yang kiri lebih kaku? Diinget-inget nanti setelah selesai, apakah bagian yang kaku tadi bisa lentur atau enggak, lebih rilis atau enggak. Untuk rotate, kamu cukup bilang seberapa jauh kamu bisa lihat ke belakang. Terus ada yang sakit atau enggak. Ya, biasanya kita nggak bisa ngeliat lebih jauh kalau rotate. Sebenarnya banyak yang bisa dicek di rotate, tapi kita cuma lihat apakah dia pinggangnya naik atau enggak, itu kita lihat. Kalau misalnya mereka bilang, ya sakit pinggang, itu berarti tulang rusuknya naik. Itu body checknya. Nah sebenarnya kalau body check untuk untuk mermaid, kalau aku lebih prefer side bend sama rotate aja. Kalau kayak tadi kelamaan, yes. Kalau kayak cuma 15 menit, apalagi mermaid itu ada kanan ada kiri, ya nggak sih? Jadi kalau body checknya kelamaan, jatuhnya gerakannya pun jadi nggak maksimal. Contoh tadi gerakan kamu cuma bisa 3 kali, padahal kalau aku bilang efektif kan 5 kali. Mungkin 2 kali kamu lihat dulu, 3 kali berikutnya kamu bisa lebih fokus di otot yang kena apa, terus gerakinnya seperti apa. Oke, itu untuk awal. Nah, cueing, set up position, start position, dibandingkan kamu ngomong bokongnya dua-duanya nempel, mending ngomong 50%, 50%. Tadi pas kamu contohin dua-duanya nempel, tapi pas mereka yang ngelakuin kamu ngomong 50%, 50%, itu benar. Karena kalau misalnya kamu cueingnya bokongnya dua-duanya nempel, mereka akan berusaha banget untuk sampai begini nih jadinya. Ya, tapi kalau kamu bilang 50%, 50%, otomatis biasanya berat badannya akan dibawa ke tengah. Kan nggak perlu sampai nempel juga ini. Karena agak susah juga kalau mau nempel dua-duanya. Ya, jadi cueingnya lebih enak kamu ngomong bokongnya 50% kanan, 50% kiri. Berat badannya di tengah. Lebih enak seperti itu. Oke. Terus penjelasan gerakannya kamu kelamaan. Ya, kelamaan mungkin agak, nah ini dia, ini yang mungkin bisa banget terjadi karena kadang-kadang kita deg-degan terus akhirnya kita habis ini mesti ngomong apa ya, jadi akhirnya lama gitu, agak kelamaan. Nah kalau misalnya mau kamu cukup jelasin mermaid, telapak tangannya tekan ke arah bawah, lalu ambil nafas bentuk huruf C, lakukan misalnya 2 kali, kamu contohin dari sini langsung rotate, terus buang nafas, dorong ke belakang, naik turun. Tinggal ngomongin errornya aja setelah itu.
Ya, misalnya tadi 1 kali gerakannya begini ya, bentuk huruf C. Nah, kalau misalnya bentuk huruf C terus bahu kamu naik nih error ya. Terus pas dorong turun leher kamu turun nih error ya. Pas punggungnya naik bahunya naik ini error ya. Itu aja. Setelah itu langsung mereka bergerak. Ya, untuk hemat waktu kamu. Nah, pas mereka gerak baru kamu betulin. Oke? Satu lagi pas lagi gerakan sebenarnya udah bagus nih. Hanya cueing kamu lebih ke how to terus. How to-nya adalah miring ke samping, buka tangan, rotate, tangannya dorong, punggungnya dorong, lebih ke how to. Coba lebih kan banyak gerakan yang mereka tahan tuh. Langsung kamu tadi situ, kerasa nggak di perut? Kerasa nggak di perut samping? Gitu. Jadi timing nanya kamu kerasa atau enggaknya tuh malah di belakang. Nah itu udah telat. Tanya di depan aja langsung. Bener pas lagi gerak. Kalau di belakang kan mereka udah selesai. Kalau misalnya satu mereka jawab, enggak tuh nggak kerasa di perut, masa mau kamu ulang lagi gerakannya? Ya kan? Jadi kamu nanya timingnya agak terlambat tadi kalau menurutku. Di tengah-tengah aja langsung kamu tanya. 1 kali, 2 kali, kerasa nggak di perut samping? Oke, kalau kerasa bener ya. Terus yang ketiga kali, makanya aku bilang 5 kali atau 6 kali itu udah enak sebenarnya. Jadi kamu sempat untuk bikin mereka ngerasain. Gitu. Ya, kalau misalnya cuma 3 kali agak nggak sempet mereka untuk bisa ngerasain. Terus Lala tadi lebih banyak ada di tengah. So kamu mesti keliling. Keliling satu liatin. Kalau di grup sendiri kita nggak pernah lebih dari 10 detik di tempat yang sama. Jadi keliling. Kalau ada benar, kalau misalnya ada 6 reformer ya 6-6-nya mesti dikelilingin. Kalau enggak mereka akan kerasa diabaikan jadinya. Gitu. Ya. Itu aja sih. Tunggu. Breathing sebenarnya kan yang penting kan kalau di grup ya. Kalau di grup ya yang penting nafas. Jangan berhenti nafas. Kalau misalnya kamu berhenti nafas ya maksudnya kalau misalnya kamu terlalu fokus sama nafas terus mereka nggak gerak, ya jatuhnya akan sayang gitu. Yang penting nafas. Oke? Oke. Itu doang sih. Ada pertanyaan dulu nggak? Itu kan maksudnya biar bisa merasakan. Ini kan kita waktunya ujian 15 menit ya. Nah, menurut ini menurutku ya, ringkih gitu. Maksudnya kayak waktu banyak kebuang gitu ya. Kalau misalnya fleksi lateralnya itu 3 kali, rotasinya 3 kali. Nah, masalahnya selama 3 kali itu belum tentu mereka betul semua. So, intinya adalah kamu mesti bikin mereka benar di semua gerakan. Tuh. Menurutku sih 5 kali masih sempat kok. 5 kali masih sempat, asal kamu nggak terlalu banyak nahan. 5 fleksi lateral, 5 kali rotate. Gerak sambil kamu perbaikin, it's okay. Misalnya nih, yang suka apa ya? Yang suka bikin lambat, itu tuh kamu tahan di sini terus kamu betulin ini bikin lambat. Kamu bikin mereka bergerak aja dulu. Misalnya nih, tadi Preti bahunya gak naik misalnya nih. Terus kamu begitu ini, Preti tadi bahunya naik turunin. Tapi kan dia tetap bergerak ya gak sih? Jadi gak perlu kamu tunggu dia berhenti dulu. Yes, itu dia. Betulinnya sambil dia gerak. Tuh. Atau misalnya pas rotate, turun lehernya begini nih, set pertama. Terus kamu nggak nih, Dinda lehernya turun nih pas pertama. Din lehernya naikin yuk, punggungnya panjangin. It's okay, pas dia lagi gerak. Jadi jangan kebanyakan dibetulin di posisi dia diem. Gitu. Justru pas dia gerak baru kamu betulin, di situ lebih enak kamu ngejaganya. Gitu. Terus saya bikin mereka gerak sambil kamu perbaikin satu-satu. Ya, kayak 5 kali masih cukup kok. Soalnya kalau 3 kali nggak cukup waktu untuk mereka semua ngerasain. Jatuhnya kayak udah selesai aja gitu. Dan kitanya pun yang ngelihat kamu ngajar pun kayak nggak puas gitu loh. Ini sebenarnya ada yang belum diomongin mungkin. Atau dari cueing-nya aja masih tetap how to aja ya nggak sih? Kayak tadi aku long sitting arm circle aja aku butuh 2 kali untuk how to-nya. Kalau nggak mereka bingung kan? Ya kan? Untuk how to-nya, untuk cara ngelakuinnya butuh 2 kali. Aku 2 set untuk jelasin ini aja. Gitu. Sisanya ya untuk bisa lebih kerasa ya mesti bikin 3-4 kali lagi di situ. Tadi tuh 5 kali lateral, 5 kali rotate. 5 dong? 5. Ya benar. Yes. Nah kalau misalnya emang kayak gitu jatuhnya berarti langsung aja gerak. Misalnya nih di sini kamu lihat prioritasin mana yang lebih
mana yang lebih perlu diperbaikin. Misalnya, begitu kamu lihat, oh ini semua udah bisa nih. Oke, ya udah 3 kali, yang 3 kali tahan, terus rotate. Oke, prioritasnya mana? Gitu. Jadi begitu kamu lihat, oh ini banyak yang bermasalah nih. Karena kalau misalnya kalian mentingin flow-nya, terus yang diperbaikin akhirnya nggak bisa bener, nggak bisa ke-fix, jatuhnya itu yang ngurangin nilai. Gitu. Kalau misalnya 3 kali emang kamu lihat, oh ini semuanya udah lancar nih. Tinggal omongin aja begitu yang sesi ketiga, tinggal omongin kerasa di bawah ketiak semuanya oke. Kalau udah kerasa di bawah ketiak kita rotate yuk. It's okay. Di situ. Berarti itu dari awal nggak perlu bilang berapa repetisinya. Jadi, Yes, nggak usah bilang. Nanya Wari, kalau misalnya ada klien yang si tadi pangkat itu nggak 50% bahkan kayak ngangkat banget kayak skoliosis kan aku tadi lagi benar karena memang mengangkat banget itu dibenerinnya gimana ya? Dua sih. Pertama kamu bilang bokongnya kayak ditinggal di bawah. Itu bisa. Atau kalau misalnya kamu bilang bokongnya jangan naik yuk. Tapi terus dia tetap begini ya kamu pegang aja. Ini turun yuk. Pegang aja pakai bolpen atau pakai gitu. Nggak usah ditarik ya. Buang-buang waktu. Ini turun yuk. Ini turun yuk. Gitu. Itu ada yang jalan sebaliknya itu perlu. Kayaknya enggak sih. Nggak usah. Mendingan yang ini aja. Apalagi ujian kan kita 2 set kanan kiri. Mendingan langsung aja. Langsung aja ya. Tapi kalau aku bilang tadi Lala itu lamanya dicontohin makanya jadi agak buang-buang waktu di situ. Makanya nyontohinnya 2 kali aja dan nggak usah terlalu banyak. Sisanya biar mereka gerak sendiri aja. Kalau Gitu. untuk before atau after check-nya itu cukup 2 gerakan aja kan? Ya, aku sih saranin 2 gerakannya. Kalau nggak kelamaan, ya itu dia. Misalnya kalian kan dapat 2 gerakan nih. Gerakan yang pertama fokusnya apa, gerakan yang kedua fokusnya apa. Udah cukup itu aja before. Okay? Yes, jadi 2 gerakan aja cukup. 1 gerakan juga lebih cukup lagi sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian merasa kurang ya 2 gerakan lah maksimal. Kalau sampai 4 kelamaan jadinya. Mau? Ini gini. Oke? Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Mbak Wari, Ya. saya mau tanya, kan itu Hai. untuk masalah bokong, kan bokong itu kan harus menempel di carriage kan? Nah, itu tadi dibahas. Jadi bukan bokong menempel di carriage, tapi 50% kanan, 50% kiri. Feel-nya, rasanya. Bukan yang itu Mbak Carriage, ini di luar yang soal mermaid ya, di luar soal mermaid. Kalau kita berada di posisi itu yang mau aku tanya, kalau kita berada di posisi berbaring, itu kan otomatis kan bokong itu kan menempel. Tapi kan kalau dia benar-benar menempel, pelvisnya itu kan akan naik. Kalau kita bilang tulang ekor yang nempel bisa nggak? Ntar lu, ini di posisi mermaid atau di posisi apakah? Berbaring dulu. Saya di luar konteks ini. Oh, berbaring, oke. Kalau luar. misalnya berbaring, pertama gini, kalau kamu bilang tulang ekor turun berarti maksudnya ya? Iya. Oke, kalau misalnya kamu ngomong tulang ekor turun, iya kalau semuanya ngerti tulang ekor. Ya kan? Sedangkan kalau di posisi berbaring, kamu sebenarnya lebih enak bilang bokong turun kayak nungging. Oh, bokong turun kayak nungging gitu. Yes. Lebih enak ini karena semua orang tahu nungging itu gimana. Oke. Kalau misalnya kalau bilang tulang ekor, mereka bilang tulang ekor yang sebelah mana? Oke. Ya, bokongnya turun kayak nungging. Nah, setelah itu kan dia biasanya tulang rusuknya naik tuh. Kamu tinggal pandu nafasnya aja, ambil nafas dari hidung, buang nafas, relax yuk badan bagian atas yuk. Oh, iya. Lebih enak ke situ sih daripada dia tulang ekor. Takutnya mereka nggak tahu tulang ekor tuh di mana. Iya, karena kan kadang-kadang gini Mbak Waris, kan kalau kita mau ke posisi kayak kita mau bikin posisi jembatan kan atau bridge itu kan itu harus ada cloud walk kan. Nah itu yang kalau dia menempel kan itu agak susah kan. Kalau dia menempel agak susah, maksudnya gimana? Kalau clockwork kan dia mesti nempel justru. Kalau clockwork kan dia mesti nempel. Ini kan nempel nih, terus clockwork dulu. Baru bokong naik kan? Baru bokong naik. Yes. Benar. Iya kan? Jadi clockworknya mesti ada. Nah ini bokongnya nempel dulu kan? Iya. Nungging dulu.
and naik. Iya. Ya. Oke, oke, oke. Jadi ngomongnya bokongnya menempel posisinya kayak nungging ya. Betul, tulang bokong nempel. Atau kalau misalnya mereka masih belum jelas ya udah nungging. Heeh. Setelah itu Oke. baru tulang rusuknya turunin pelan-pelan. Oke, Ya, makasih karena Mbak begitu Wati. nungging nih, kebiasaannya begitu nungging, nah hati-hati dengan nungging juga. Begitu nungging dia langsung gini, ya kan? Setelah itu pandu mereka nafas. Nafas, bagian badan atas itu relaxin yuk, supaya dia bisa turun. Ya. Oke, oke. Makasih Mbak Warit. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Halo Kak Wari, aku mau tanya dong. Boleh? Maaf ya, aku sambil nyetir. Ya Allah, Apa hati-hati namanya? sih. Iya, pada saat mermaid itu dari posisi stay gitu kan ya. Kan kita mau twisting, kemudian extend. Nah, pada saat extend itu, misalnya tangannya nggak bisa lurus, bahunya, tapi dia bisa menjauh gitu kan. Skapulanya udah turun, terus dia apa namanya, nggak bisa memanjangkan spine-nya. Nah, itu gimana ya cara ininya? Oke. Jadi dia nggak bisa naik ke atas gitu kan, nggak bisa manjangin spine ke atas. Dari rotate, dia cuma bisa di sini doang. Ya udah tahan dulu di sini. Hanya tahan aja nggak apa-apa ya. Gambarku. Oh, oke. Nge-freeze. Oke, tahan dulu di sini. Suruh dia nafas dulu aja. Kalau misalnya di sini dia bolak-balik begini nih. Nah, ini berarti kan dia mungkin antara rotate kurang jauh atau dia nggak bisa manjangin punggungnya untuk naik. Ya nggak sih? Akhirnya bahunya yang naik. Nah, pertama suruh dia di sini aja sambil suruh tekan tangannya ke footbar. Nafas di sini. It's okay. Jadi misalnya nih kamu lihat nih 2-3 kali dia bahunya naik terus. Kamu samperin dia, kamu tahan di sini dulu, tekan telapak tangannya, terasa dibawa ketiak, nafas. Nah, terus kamu pindah ke orang lain dulu. Yang lainnya terusin ya. Kamu tahan di sini 2-3 nafas. Yuk, kalau udah 2-3 nafas, kamu udah sampai sana perbaikin, balik lagi ke sini, yuk coba gerakin. Gitu. Jelas nggak kira-kira? Oke, makasih Kak Wari. Sama. Oke, siapa yang mau maju lagi? Yuk. Soalnya, tunggu. Back lunge. Yuk, back lunge. Siapa yang mau maju back lunge? Yang mau ujian? Ujian. Ayo, boleh. Oke, yang mau bergerak siapa? Silakan. 3 klien yang mau bergerak. Terima kasih. Ada yang mau rekamin nggak? Wah, yes. Tapi kali ini aku ikut nemenin kau ujian. Rizka, nemenin doang. Nemenin tuh gimana ya Kak? Kayak duduk gitu di pinggir. Kenapa nggak? Nemenin tuh maksudnya duduk di pinggir ngeliatin kalian, terus kalau misalnya kalian nggak tahu ngotot. Iya. Kalau nggak kelihatan dong berapa. Udah. Oke, backline ya tadi ya? Yes, backline. Aduh. Oke, selamat siang semua. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya nama aku Dinda yang akan mengajar di kelas sesi hari ini. Sebelumnya aku mau nanya dulu, ada yang badannya lagi ada cedera, raise lutut, skoliosis, ada yang skoliosis? Aman ya? Oke. Oke, hari ini kita mau melatih mostly bagian hip kita dan hip joint di sini. Jadi mau kita kuatin daerah sininya. Jadi untuk before check kita mau ngecek dulu badan kita seperti apa di bagian sini. Jadi sebelum untuk before check boleh diangkat kaki sebelah kanannya ke depan, lalu kita putar keluar 3 kali sambil dirasa-rasa ada yang nyangkut atau ada yang bunyi atau ada yang sakit. Lalu reverse ke depan 3 kali. Yes. Oke, sekarang yang sebelah kanan angkat 1 kaki,
Lalu kita putar keluar 3 kali. Dan ke dalam 3 kali. Oke, ingat-ingat nanti setelah gerakan kita cek lagi keadaannya. Oke, aku mau coba iniin gerakannya dulu, contohin. Jadi hari ini kita mau ngelakuin gerakan namanya back lunge. Oke, gerakannya adalah springnya satu merah, footbarnya udah di sini. Kita mau naruh kaki kita yang sebelah, ini karena aku di sisinya sebelah kanan, kita taruh di atas carriage, terus kita kenain ke footbar, ke shoulder rest. Nah ini nggak usah di tengah gini, agak miringin, agak geser ke sini supaya nggak terlalu jauh jaraknya ke tengah badan. Terus yang sebelah kiri kita majuin, kira-kira di kaki ininya, reformernya di sini. Oke, terus kita taruh tangannya di pinggang. Nah gerakannya adalah kita mau nurunin pantat kita di bagian kaki yang sebelah kiri ini untuk turun ke bawah. Berat badan kita fokusin ke sebelah kiri, jadi yang kanan ini hampir nggak naruh beban apa-apa. Jadi 70-80% kita taruh sini, jadi kayak kita ketengahin dulu badannya, agak kita miringin sini, badan lurus, terus kita majuin sedikit. Nah, terus kita kita turunin pantatnya ke bawah. Terus kembali ke atas. Nah, ini ngedorong carriage-nya jangan disengaja dipanjangin ke belakang, itu jangan. Karena kenapa? Dengan kita nurunin pantat yang sebelah kiri, ini otomatis carriage akan kedorong. Jadi nggak usah over didorongnya ke belakang, sesuai sama penurunan pantat aja yang sebelah kiri. Terus kita bangun lagi. Gitu. Nah ini badannya jangan sampai arching, jadi jangan sampai ribs-nya keluar seperti ini, terus belakangnya nonggeng, ini nanti sakit. Jadi kita harus tetap lurus, kita dari kepala sampai pantat satu garis lurus, kita majuin dikit, terus kita turun. Seperti itu, terus bangun. Gitu ya, kita lakuin sebelah kiri 5 kali, sebelah kanan 5 kali. Kita ke start position dulu. Oke. Kita taruh. Maju. Yes. Oke, tangan semua di pinggang. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu sambil aku lihat gerakannya udah benar atau belum. Inhale, kita dorong pantatnya ke bawah. Dorong pantatnya ke bawah. Yes. Lalu kembali. Naik ke atas, exhale. Oke. Lagi. Inhale. Dan kembali. Exhale. Coba. Sekali lagi ya. Inhale, turunin. Ribs-nya masukin. Yes. Dan exhale, naik ke atas. Oke, kita mau 4-5 hitungan lagi di sini. Inhale, turunin. Oke. Exhale, kembali. Nanti pas turun rasain otot di pantatnya atau di glutes-nya itu aktif. Inhale, turun. Yes, exhale, kembali. Oh, masukkan dikit ini. Dikit ya. Nah, inhale. Dorong. Ini majuan lagi badannya. 30 derajat. Yes. Kembali. 2 kali lagi. Inhale. Ribs-nya masukin dikit, Kak. Oke, nice. Kembali. Last time. Inhale. Turun. Oke, dan kembali. Oke, kita ke satu sisinya lagi supaya seimbang kanan kiri. Ini yang majuin. Yes. Oke.
Oke ya, kita mulai. Inhale, turunin pantatnya sebelah kanan. Kurang maju. Dan ya, yes. Dan exhale kembali. Oke, ini gerakannya bagus banget kalau kita jalan atau berdiri jauh karena hipnya kuat. Jadi badannya juga gak gampang sakit. Inhale, turun. Oke, exhale kembali. Lagi, inhale, turunin. Exhale, kembali. 3 kali lagi. Inhale, turun. Oke, exhale, kembali. Pastiin pas turun, lututnya jangan sampai masuk, biar nggak sakit lututnya. Inhale, turun. Oke, exhale, kembali. Last one. Inhale. Lebih maju lagi. Oke, nice. Then exhale. Kembali. Oke. Berasa di glutesnya? Oke, berasa ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngelatih bagian hip kita. Jadi sekarang kita mau kita mau ngecek lagi keadaan badan kita pakai gerakan yang tadi. Kita mulai yang kaki kanan dulu. Cut, terus kita keluarin. 1, 2, 3. Dan kita reverse ke dalam. Oke, rasain lebih seimbang dan bisa lebih jauh atau enggak. Sekarang yang sebelah kiri, inhale keluar, rotate keluar 3 kali dan reverse masukin ke dalam 3 kali. Oke, terima kasih. Ada Kak? 757. Oke. 757 ya, lumayan ya. Kalau reformer tuh ada tanya jawab nggak sih Kak? Ada tanya jawab nggak sih? Nggak ada sih. Nggak, berarti 15 menit tuh full buat ngajar. role play kan? Betul dia. Oke, so feedback ya. Iya Kak. Nina nyontohinnya versi hard up-nya. Kagak, lututnya dia keangkat. Oh gitu. Kamu contohin versi hard up-nya. Lututnya nempel di carriage-nya. Dia nyontohinnya gini. Oh. Iya, kalian semua nempel, setelah itu kalian semua nempel. Kalian semua nempel, dia nyontohinnya di sini. Gila, dari awal udah hard aja dia carinya. Oh iya, oke, aku lupa itunya. Oke. Bukan nggak sadis, kita lupa. Ambilin mau kena saya. Oke, Kita lupa. Oke. so dalam poin penilaian kalian itu jangan lupa ada satu poin yang satu poin yang akan dinilai adalah apakah dia mengajar dengan ceria atau tidak. Itu poinnya, itu termasuk poin ya. Oke. Jadi kalau bisa pada saat ngajar anggaplah kalian ngajar di kelas. Anggaplah kalian ini klien kalian. Misalnya contoh, tadi aku lagi-lagi nemuin timing kamu ngomong kerasa atau enggaknya tuh telat di terakhir-terakhir. So mungkin aku bisa kasih saran misalnya nih, kamu pakai tadi back lunge, yuk 1-2 kali awal bisa ambil nafas, buang nafas, si bokongnya dorong turun. Terus ambil nafas sekali lagi ya, buang nafas, bokongnya dorong turun, lututnya jangan ke dalam ya, sakit kalau nggak lututnya. Nah, 3 kali 4 kali udah mulai berasa kan? Ya. Kerasa nggak di bokong semuanya? Dan mereka akan jawab ya. Jadi kerasanya nggak perlu kita yang ngomongin sebenarnya. Kita langsung aja kerasa di bokong nggak? Timingnya jangan di terakhir, timingnya di tengah-tengah kalau bisa justru. Oke. Dengan di tengah-tengah tuh mereka juga akan ngeh kalau itu yang bener kerasa di bokong. Oke, before check-nya sama, nggak usah ditentuin repetisinya. Oh. Nah, jadi putar kaki yuk, biarinnya mereka gerak. Gitu. Ada yang kaku nggak? Ada yang bunyi nggak? Ada yang kerasa susah nggak muter kakinya? Itu boleh. Terus yang ditanya tadi ada bunyi atau enggak, sakit atau enggak, stabil atau enggak, itu juga bisa ditanya.
Terus pas after check-nya, aku langsung ke after check. Before sebenarnya rata-rata udah bagus. After check-nya, kalian yang mesti push mereka untuk apa ya? Untuk mereka ngerasain growth ya misalnya. Tadi mereka after check. Yuk, kalau terus kamu kan ngomong kalau misalnya kerasa sekarang lebih enteng, lebih apa, itu bagus ya. Itu oke, hanya kamu mesti tanya ke mereka. Jadi lebih baik kamu ngomong kayak gini. Kayak, gimana rasanya? Tadi yang bunyi-bunyi gimana? Kayak tadi kamu agak-agak susah deh gerakinnya. Sekarang lebih enteng nggak? Itu kamu tanya Jadi ke kliennya. direct gitu ya, biar Yes. dia langsung kayak, oh gue Betul. ngerasain ya. Iya sih coach. Nah, Oke, ya. oke. Jadi kamu direct langsung tanya ke mereka daripada kamu nanya ke general. Gitu. Oke. Makanya pas lagi before check itu saatnya kita ngeliat mereka gerak. Oke. Makanya nggak perlu ditentuin repetisi ya. Misalnya kamu bilang tadi 3 kali ke belakang, 3 kali ke depan kan cepet banget ya. Kamu ngeliat yang satu, yang sudah selesai. Ya nggak sih? Biarin mereka gerak aja. Oke. Oke. Terus. Oke, sama penjelasannya terlalu lama. Penjelasannya kalau untuk back lunge, aku saranin kayak gini. Oke, kita akan lakukan back lunge. Springnya 1 merah, 1 kaki di reformer, di carriage, 1 kaki di luar. Boleh dideketin ke footbar. Oke, tangan di pinggang, boleh 1 tangan pegang footbar. Posisi awalnya dorong sedikit kaki ke belakang, badan condong ke belakang, stop. Ini start position. Dari sini ambil nafas, buang nafas, bokongnya dorong turun, and then tarik naik ke atas. Yang error dari gerakan ini kalau misalnya kakinya terlalu jauh nendang ke belakang atau lututnya masuk ke arah dalam, ini error ya. Dah, langsung suruh mereka gerak. Nah, yang penting jangan terlalu lama, tapi sebenarnya lama pun juga kamu cuma 7 menit kan tadi. Sebenarnya itu masih oke menurutku. 7 menit masih oke. Ya, jadi kalau misalnya kelamaan takutnya itu akan makan waktu kamu yang lain gitu. Misalnya gerakan back lunge yang enggak terlalu riwah, kalau misalnya setelah ini dia dapat gerakan berikutnya long sitting arm circle kan repot ya enggak? Gitu. Senyum guys, senyum. Senyum ya. Anggap di kelas. Nah, kamu minta dia aja senyum. Kayak Kayla tuh. Jadinya kita ceria ya. Nah, kayak Kayla tuh, Kayla juga kayak gitu waktu ujian. Si Kayla tuh, si yang itu apa namanya, coach termuda kita itu tuh. Oh, tinggi gitu. Nah, ya dia pun gitu pas ujian dia bilang, bisa nggak Murata sang senyum katanya manusia. Kayak gue nggak bisa nih. Bisa di request. Nah, untuk kayak tadi Dinda sama Lala juga, setelah 3 kali mereka, oh boleh kenapa kak? Kalau kurang dari 15 menit kayak masih sisa waktu banyak, oke ya maaf lewat chat kayak gitu. Tenggorokan aku pedih ya. Baiklah, boleh sih, kan kamu dikasih 15 menit tuh yang jangan sampai kekurangan waktu ya, jangan sampai kamu nggak sempet ngelakuin gerakan kedua, boleh aja kalau mau kurang sih, manfaatin aja 15 menit itu, so kurang dari 15 menit masih oke kok, ya, cuma jangan 5 menit udah selesai. Udah groginya, Cepet-cepet. Nah ini setelah 3 kali coba, setelah 3 kali mereka bergerak, langsung ngomongin rasanya di mana. Sambil kamu ngomongin how to-nya juga nggak apa-apa. Turunin lagi bokongnya, terus naikin, terus begitu yang ketiga turunin bokong. Kerasa nggak di bokongnya dari tadi diem aja? Oke kok kayak gitu, ya. Karena kita mesti mulai arahin tuh kerasanya mesti di mana setelah 3 kali mereka gerak gitu. Kayak misalnya kalau mermaid langsung kamu omongin aja, kerasa stretch nggak di bagian badan atas tuh, mereka bilang stretch, perut sampingnya kerasa nggak, langsung ke situ aja ya. Setelah 3 kali aja di kalau ini. Oke. Motivasinya tadi kamu ngomongin udah oke. Nah, untuk kamu tadi ngomongin motivasinya, kamu bisa lebih excited lagi gitu ya. Kalau ini bisa dilakukan dengan benar, kalian Lebih ke deg-degan gitu tadi gimana ya?
Nah, Misalnya aku nih dapet yang baik. Ayo semangat, biar bokapnya bisa kayak Jelus. boleh. Dia tuh bohong kan? Ntar gitu, boleh. Boleh kok. Itu dia, targetnya kan dibokong. Kalau dibilang kayak gitu, semangat nggak yang ngelakuin? Buluk nggak? Boleh. Justru yang mau dilihat itu, yang mau dilihat cara kalian ngajar gimana. Gitu. Karena nantinya kan pada saat prakteknya kan susah kan, itu dia makanya kan justru kan yang mau dilihat cara kamu ngajar nantinya gimana. So yang penting adalah pokoknya yang bener-bener jangan sampai dilakukan adalah kamu cuma ngomong inhale exhale, itu jangan. Kamu cuma ngomong 1, 2, 3, 4, itu jangan. Yes, ada kalimat lain yang kamu ucapin itu akan lebih baik. Kenapa? Karena si kliennya juga nantinya pas praktek di lapangannya sama. Mereka kalau misalnya kamu cuma 1, 2, ini gue udah bener belum ya? Kok coachnya nggak kesini-sini ya? Dulu. Itu yang mereka rasain ya nggak sih? Coachnya nggak datang-datang ke sini, terus dia ngomong 1, 2, 3, gue udah bener belum sih? Itu. Jadi nanti pas praktek lapangannya pun ini bakal kepake juga. Makanya kenapa ujiannya seperti ini. Ya, boleh banget. Nah, boleh. Nah, kalau cat stretch, kamu bisa bilang yang digerakin punggung. Nah, cat stretch kan susah ya. Dari awal pun kalau misalnya dia nggak bisa gerakin carriage, pertama it's okay. Jadi yang penting punggungnya dia gerak dulu. Ya, setelah itu kamu suruh bahunya buka, siku tangannya dekat sampai kerasa di ketiak. Yuk, sekarang ulang gerakannya. Baru dia bisa gerakin tuh pasti. Selama siku tangannya kebuka, ketiaknya nggak kerja, nggak bisa gerak dia pasti. Ke depan. Aku kan emang kalau misalnya dari bahu dibuka, kalau mau bergerak 100-nya itu aku harus boleh. Baru berasa. Boleh. Yes, boleh. Kamu tahu kalau waktu itu ada yang ujian pun untuk hak atri pun dia begini. Karena dia nggak bisa ngerasain. Kalau di sini dia bahunya ke depan, benar-benar ke depan banget. Nggak bisa dia. Jadi akhirnya dia gini. Nah ini oke, karena emang targetnya kan di sini. Supaya bahunya bisa turun. Yang penting kamu bilang aja pertama kalau misalnya di situ kekurangan kamu, ya udah kamu bilang aja. Siku tangannya mendekat ke ketiak, rasanya di bagian bawah ketiak yang aktif ya. Oke, kalau misalnya kalian bisa naik sedikit siku tangannya oke. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah kamu lihat siku tangannya naik jadi begini ya, buat apa dipertahanin? Puter yuk, kayak jepit ketiaknya. Oke. Ada yang postur salah skip untuk dikoreksi nggak? Postur salah skip untuk dikoreksi. Tadi itu sih nggak terlalu banyak ya, karena semuanya bisa kan ngelakuin. Hanya mungkin ada detail-detail kecil, misalnya contoh kayak Preti tadi pas bagian ini kan dia terlalu jauh nih. Jadi kalau dilihat dari samping si lainnya udah berubah. Itu kecil sih itu. Cuma kalau misalnya ini bisa diperbaiki akan lebih bagus sebenarnya. Yang sebelah sini. Yang kamu tadi kan, kamu agak ke belakang jauh tadi. Yang back lunge dua sini ini agak terlalu jauh. Nah, ini bisa diperbaikin sebenarnya. Nah, kalau misalnya mermaid tadi hampir semuanya udah bagus. Sini udah pada bagus semua, hampir semua, cuma yang ini. Leher. Yes, benar. Itu dia. Ya, jadi bahunya mesti diputar sampai sejajar sebenarnya. Nah, ini antara badannya nggak bisa rotate lebih jauh atau pas naik dia kurang neken ke arah bawah sehingga bahunya naik sebelah bisa juga ini terjadi. Nah, itu paling kekurangannya. Hanya itu minor sih. Cuma kalau misalnya bahu sebenarnya bisa diperbaikin pada waktu tadi. Cuma kan tadi kan 3 kali, makanya tadi aku bilang kamu 3 kali doang kan. Akibatnya ini nggak sempat diperbaikin. Terus Toto udah balik lagi ke sini. Ya. Ada lagi pertanyaan? Masih bisa.
Ayo siapa lagi kah yang mau ke depan? Nextnya aku pakai box. Coba Swan. Yuk, Swan. Ayo, siapa yang mau Swan? Swan. Bisa lah, kan udah sering role play. Evin, Swan Pin. Ember sih, habis lebaran tuh agak-agak bermasalah. Ember. Aku aja hampir lupa kalau hari ini ada. Oke ya, yang mau gerak siapa aja? Oke. Nggak apa-apa lah. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vini. Untuk hari ini akan banyak latihan untuk di bagian upper body kita, terutama di bagian bahu, kemudian juga di bagian tulang belakang. Ya, oke. Sebelumnya saya mau nanya dulu, apakah ada yang baru pertama kali pilates atau ada yang punya masalah, ada sakit pinggang? Ada, aman ya? Oke, kita mulai dulu dengan body checking dulu ya. Kita mulai body checking, coba kita jatuhkan badannya ke depan, kita tundukkan, roll down, boleh. Ya, semampunya. Kemudian kembali lagi kita roll up. Sekali lagi. Coba sekali lagi yuk. Kita roll down lagi. Dirasakan kalau misalnya ada yang ketarik, pinggangnya sakit, atau ada yang kerasa keceklik, ada bunyi-bunyian, kita roll up lagi. Oke. Kan kita mau taruh tangannya di bahu, kita mau putar ke depan. Putar dulu ke depan, kita rasakan di bahunya, apakah ada rasa-rasa sakit pada saat diputar. Oke, cukup. Kemudian kita putar ke belakang. Oke, aman. Kalau ada rasa sakit, buat noted ya. Noted nanti di akhir. Oke, untuk gerakan kita kan menggunakan box. Stringnya satu merah. Kemudian kita pakai box. Kita letakkan di long ball seperti ini. Oke. Kemudian kita akan menaiki boxnya. Safety ya, hati-hati. Boleh dipegang footbarnya. Kemudian kita letakkan badan kita, perhatikan agar ulu hatinya berada di luar dari box. Jadi jangan di dalamnya. Ya. Kemudian kita aktifkan bokong dan hipnya. Oke, ini start position kita. Kita mau badannya lurus. Kemudian kita inhale. Kemudian exhale. Pada saat kita inhale dan kita dorong tekan footbarnya, perhatikan bahwa bahunya ini tidak boleh naik. Jadi skapulnya tetap turun. Tulang belikatnya tetap turun. Kemudian exhale. Kepalanya juga jangan naik ya, jangan enggak. Oke, kita coba dulu yuk. Terus kebanyakan makan rendang. Oke. Tuh. Reset. Ulang ya. Inhale. Kemudian exhale, angkat badannya hingga perutnya keangkat dari boxnya. Sekali lagi.
kemudian exhale. Serius nih. Aduh, lebaran kacau. Ya. Oh iya, makanya. Oke. Inhale. Kemudian exhale, kita bagian uppernya dulu. Kemudian kita angkat hipnya dikit aja. Oke. Kemudian kita angkat lagi uppernya. Lalu hip. Oke. Yuk kita mulai ya. Oke. Hati-hati. Asli gue. Oke, tangan di foot bar. Masih lurus. Kita mau agak di tension dulu. Sedikit tension. Kemudian turunkan dulu bahunya. Oke, kita mau mulai bareng-bareng ya. Inhale to prepare, kemudian exhale. Kita mau dorong tangannya, hipnya sudah mulai aktif. Kemudian kita up, mulai tekuk lurus, masih lurus sikunya. Kemudian kita mau angkat badannya sampai perutnya terangkat dari box. Oke, ambilin. Nah, pakai ini. Sorry. Ya, ada lagi yang licin? Kakak aman? Kita ulang lagi ya. Siap ya. Tangannya dipegang. Jangan dipegang. Kita mau inhale prepare, kemudian exhale, push. Dorong dengan tangannya, tekan tangannya dipegang. Kemudian exhale, kita angkat badannya. Angkat up, jangan sampai tension ada di pinggang. Lagi. Inhale kembali lagi, turunkan lagi badannya. Oke. Sekarang kita mau angkat hipnya. Hipnya angkat sedikit aja. Kemudian kembali lagi. Oke, kita mulai lagi. Inhale, up. Angkat badannya. Oke, jangan terlalu diturunkan. Terusnya masukin lagi. Oke, kemudian kembali lagi. Exhale. Oke, kemudian angkat hipnya sedikit. Kembali lagi. Oke, good. Kemudian inhale, kita mau up lagi. Angkat badannya. Good. Bahunya jangan naik. Oke, rasa di bawah ketiak. Kemudian kita turunin lagi. Oke. Kemudian angkat hipnya. Good. Kemudian kembali lagi. Oke. Lagi ya. Kita mau inhale, kemudian angkat badannya. Jangan terlalu tension di sini. Boleh agak lebih turun lagi. Nggak apa-apa. Oke. Kemudian kembali lagi. Turun. Oke. Kemudian inhale, angkat hipnya. Kembali lagi, good. Oke. Sekarang kita mau inhale, kembali diangkat badannya. Oke. Dan exhale, kembali lagi. Angkat hipnya. Rasa di bagian hipnya. Good. Oke. Kembali lagi. Oke, dua lagi ya. Semangat, semangat. Ayo, yuk. Angkat lagi yuk. Inhale, angkat badannya. Bahunya turunin. Oke, kemudian inhale, kembali lagi, turun. Oke, kemudian angkat hip, kencangkan bokongnya, good, kembali lagi. Oke, dan kembali terakhir nih, angkat, semangat, angkat lagi badannya, bahunya tetap dijaga, jangan turun. Oke, jangan naik, kemudian kembali lagi. Oke, angkat lagi hipnya terakhir. Oke, cukup. Kembali lagi dan kembalikan karyanya ke posisi semula. Gimana? Oke, pinggangnya aman? Aman ya? Oh, kerasa di pinggang tadi mungkin kalau naik lagi, tapi udah aman ya. Oke, yuk kita mau mulai dengan after check. Berdiri di samping karyanya. Kita mau roll down. Coba roll down-nya lagi. Apakah roll down-nya semakin jauh dibandingkan yang tadi? Masih ketarik pahanya, hamstringnya. Kembali lagi roll up. Oke.
Good. Oke, kita mau tangannya di bahu. Kita putar-putar bahunya. Oke. Apa masih ada tension di bahunya? Lebih nyaman, kita putar ke belakang. Oke, lebih aman ya, lebih fleksibel. Oke, terima kasih. Gue juga nggak tahu mana itu gerakan apa. Oke, di checknya udah banyak kemajuan ya. Pembahasan namanya, checknya caranya bagus ya, jadi cuma tunjukin yang mana yang harus dilakukan, yang mana masih rasa cukup. Ceknya juga oke. Nah, cuma pada saat melakukan tadi contoh sama, jangan terlalu lama. Terus kalau untuk swan, mungkin kalau misalnya untuk contoh di bawah bisa jelaskan. Yuk, kalau saya contohin dulu ya. Naikin dengan kamu, biarin. Naik ke atas, ini kamu ngalihin dari dadanya aja kan. Buatnya ada di ujung. Kak, sorry suaranya nggak jelas. Oke, ini kasih. Gimana sih? Ada dulu. Kayaknya baterai kamu. Oke, baterai udah tinggi. Oke, sekarang jelas kah? Jelas Kak? Jelas. Oke, jelas ya. Nah, kalau tadi kan Vini langsung ulu hatinya ada di ujung, ya nggak sih? Coba contohin mereka dari awal naik aja, Vin. Karena banyak yang suka kayak gini nih. Setelah itu bingung, turunnya gimana? Setelah itu mereka turunnya nggak lucu juga kan. Nah, ini sering banget kejadian. Jadi mungkin untuk kebiasaan kalian juga setiap kali mau nyontohin tiduran di atas box, mulai dari perutnya taruh dulu, pegangan reformernya, naikin satu kaki lagi, baru di bagian dalam boxnya di dekat ulu hati. Itu oke. Oke, start positionnya bukan di sini, tapi start positionnya di sini. Ini start position. Ya. Nah, terus pada saat nyontohin bisa kayak gini. Setelah kalian nyontohin naiknya, yuk lurusin kedua tangan, punggung panjang, terus kaki panjang. Ini start position. Langsung ngomong start positionnya. Dari sini tekan telapak tangannya ke footbar, angkat perutnya, angkat punggungnya, and buang nafas, turun. Yang kedua kali kalau bisa bilang, kalau bahunya naik, kepalanya dongak, salah ya. Dah, selesai. Terus, karena setelah itu kan banyak yang mesti diomongin kan pas geraknya. Benar, itu dia. Kamu cuma cukup bilang kalau misalnya errornya di mana. Karena kan pasti kan mereka error duluan ya, misalnya dagunya naik turun, bahunya naik turun. Nah misalnya pas ngajar, nih coba yang tadi bertiga, yuk coba lagi yuk. Mana yang bertiga? Yuk sambil gerak lagi. Coba. Ayo. Coba. Nah, jadi soalnya problemnya sama nih. Yang bertiga di Dinda, Vini, Lala problemnya sama. Jadi pas kalian mulai ngajar, kalian kayak bingung gitu yang mau diomongin apa. Akhirnya yang diomongin jadinya ke how to-nya lagi. Ya, jadi aku coba ngajar Swan. Ya, coba deh kalian siap di Swan dulu. So, satu merah ya tadi ya. Oke, satu merah oke kok. Oke. Yes, yuk. Coba dorong kedua tangan lurus. Kedua tangan lurus. Telapak tangan tekan ke arah footbar. Bahu relax, start position. Oke. Dari sini ambil nafas and buang nafas, naikin badannya ke atas. Ini kan tadi Vini pakainya yang buang nafas ya, naik ke atas ya. Oke, boleh. Buang nafas, naik ke atas and turun ke arah bawah, inhale. Stop di sini, buang nafas, angkat pangkal paha, lurusin ke arah atas, and kembali turun. Oke, set kedua. Ambil nafas dulu, buang nafas, naik ke atas punggungnya, perutnya ikut naik, bahunya buka. Lehernya panjang. And turun ke arah bawah, ambil nafas,
Buang nafas, kakinya naikin dari pangkal paha, lurus kedua kakinya. Nah ini aku masih how to kan? Masih how to, turunin. Oke, lagi berikutnya. Inhale, exhale. Perut ikut naik, yang kerasa di bawah ketiak. So telapak tangannya tekan lagi lebih kuat, buka lagi bahunya. Buka lagi bahunya, telapak tangan tekan lebih kuat. And ambil nafas, turun, kerasa di bawah ketiak. Ambil nafas, buang nafas, angkat kedua kakinya, bokongnya yang kerasa sekarang. And kembali. Oke, ini yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Ambil nafas, buang nafas, naikin punggungnya, perutnya angkat juga, bahunya buka. Kalau kerasa di pinggang salah ya. Ambil nafas, buang nafas, turun. Bahunya jauh dari leher yuk. Nah, tinggal diginin aja, Vin. Buka aja, bahu jauh dari leher yuk. Jadi, atau kalau mau di sini juga oke. Oke, sekarang gerakin pangkal pahanya ya. Ambil nafas, buang nafas, pangkal paha naik. Bokongnya udah kerasa kenceng belum? Nah, itu oke. Oke, turunin. Oke, satu lagi coba. Ambil nafas, buang nafas. Yuk, naikin punggungnya. Bayangin kalau kamu pakai backlash seksi di belakang. Inhale, exhale, turun. Oke, bahu buka, good. Ambil nafas, buang nafas, naikin bokongnya bulat kayak Jelo nantinya. Nah, itu boleh. And release, oke cukup. Nah, jadi kamu bisa atur seperti tadi 5 kali tuh. Aku tadi 5 kali doang, ya nggak sih? Tapi aku nggak apa ya istilahnya? Aku nggak benar-benar ambil nafas, buang nafas dan how to aja. Jadi coba pakai tambahin kayak tadi. Dan pelan kayak tadi pun juga itu oke sebenarnya. Jadi kamu lebih tenang ya nggak sih? Kalau misalnya terlalu buru-buru, kamu jadi nggak tenang juga, gitu. Ya. Satu-satu kamu keluarin nggak apa-apa. Jadi nggak perlu misalnya gini nih, perutnya diangkat ya, bahunya jangan naik, rasa di pinggang salah nih. Jadi jangan terlalu buru-buru juga. It's okay satu-satu keluar kayak tadi. Ya, soalnya kan ini grup kelas, ya kan? Oke? Serem juga ya. Kak Wari mau tanya dong, Boleh. kalau untuk di reformer kita nggak perlu ngasih hard up atau easy down ya? Easy down. Sejauh ini sih nggak perlu. Kalau easy down perlu kalau misalnya mereka nggak bisa ngelakuin. Tapi kalau tadi kamu lihat kan mereka bisa ngelakuin semua. Jadi ya udah tinggal dipancing aja, misalnya bahunya lebih turun, perutnya lebih naik. Gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba nggak bisa ngelakuin bolak-balik 2 kali itu pinggangnya melengkung terus, baru kamu kasih easy down-nya. Tapi sejauh ini sih kita nggak pernah pakai hard up. Oke. Ya, sejauh ini kita nggak pernah sempet untuk pakai hard up. Tapi suka Kalau ditanya misalnya kenapa? Tapi suka ditanya nggak? Enggak. Kalau di reformer ya, di mat iya. Kalau di reformer nggak ditanya sih. Kalau di reformer, nah yang paling fatal adalah hati-hati salah gerakan kalau di reformer tuh. Ya, salah gerakan tuh fatal. Karena misalnya nih, kemarin itu contohnya adalah long sitting arm circle, sampai sini udah oke, terus dia putar dari bawah dulu. Nah ini nggak lurus. Ini nggak lurus. Atau kemarin itu juga down stretch, knee stretch, yang dia lakukan bukan knee stretch, tapi yang dilakukan down stretch. Iya, benar, itu hati-hati kebalik-balik. Apalagi ya? Elephant sih sebenarnya rata-rata bagus semua sih. Elephant, yang penting kalau elephant jangan tahu-tahu kamu naik. Ya, ini udah fatal banget. Ya, jadi pegangan naik ke atas, terus lakukan gerakan elephant. Yes. Elephant sih semuanya rata-rata masih dapat. Yang apa ya yang kemarin yang benar-benar fatal ya? Sebentar. Down stretch sebenarnya oke. Down stretch sama knee stretch hati-hati beda ya. Down stretch dia mulainya bahu, sedangkan knee stretch dia turun kakinya, bokongnya sedikit ke belakang, terus yang gerakan lutut. In and out. Ya, ini benar, cuma pangkal paha doang. Yes. Nah ini kalau misalnya kamu udah, nah untuk knee stretch aku kasih tipsnya. Misalnya pada saat dia ini susah banget soal knee stretch. Even di ini aja, even di
kelas even di kelas reguler pun ini susah banget untuk digerakin. Makanya begitu kamu udah 2-3 kali bawel lututnya nggak gerak-gerak, bolak-balik gini nih. Tuh, bolak-balik gini nih biasanya kejadiannya. Atau misalnya lututnya nggak gerak sama sekali, yang gerak kayak down stretch. Kalau misalnya ini nggak bisa, langsung bawa ke sini aja. Yes, gerakin lututnya yuk. Nah, di sini kamu mau ambil 3-4 kali silakan. Udah kerasa geraknya, nah yang gerak ini ya. Yuk coba naikin ke atas, coba gerakinnya sama kayak tadi. Hopefully mereka udah tahu yang gerak mestinya kayak gimana. Ya jadi bawa ke sini aja langsung. Karena ini susah banget. Aku pun ya sampai gerget ini biasanya. Kan intinya kan sebenarnya mereka mesti gerakin pangkal paha, ya nggak sih? Tapi karena posisinya dari sini kan susah banget mau gerakin pangkal paha. Otomatis kalau pangkal paha gerak pun badan atas juga ikut gerak. Jadi ya makanya langsung bawa ke sini aja. Badan atasnya diam ya. Terus gerakin pangkal pahanya aja. Nah dari sini mereka akan udah mulai nggak nih? Oh oke, yang gerak mestinya ini doang nih. Jadi begitu kamu bawa ke sini pun mereka paling nggak sedikitnya udah bisa gerak ke sini. Ya, jadi kalau untuk knee stretch itu. Apa ya kemarin yang agak-agak kontrol plank justru gampang. Maksudnya gerakannya jelas kontrol plank. Nah kalau misalnya dia nggak bisa gerak ke atas kan kamu bisa contohin yang easy-nya yang siku tangannya di bawah. Kontrol plank stretch. Plank stretch. Nah plank stretch itu kan dari down stretch sebenarnya. Aku jarang sih, ada nggak sih dapat plank stretch? Jarang sih, karena plank stretch itu adalah versi hardnya down stretch. Jadi biasa yang dapat down stretch-nya. Nah, oh iya bener. Untung kamu ingetin. Stomach series ya. Oke, kalau gitu stomach series aku simulasiin ya. Yuk, siapa yang mau gerak? Yuk. Oke, so aku contohin dulu kali ya. Aku contohin dulu. Jadi pertama kalian ambil satu merah, satu kuning untuk bebannya. Turunin footbarnya ke nomor 2 dari atas. Yes. Duduknya satu telapak tangan, bokongnya di ujung telapak tangan, kaki naik ke footbar, jinjit kedua kaki, lututnya buka selebar 2 kepalan tangan. Tangan taruh di ujung, and then lurusin punggungnya. Flat back dulu ya aku jalanin ya. So ambil nafas, lurusin kaki, buang nafas flex, ambil nafas point, buang nafas tekuk. Yang error di gerakan ini adalah pas lurusin kaki punggungnya melengkung. Oke, atau pas lurusin kaki kepalanya nunduk atau dongak. Dah, itu aja. Yuk, silahkan. Let's go. Oke, so turunin udah footbarnya. Oke, lalu jarak duduknya satu telapak tangan. That's it. Tumit ketemu tumit, jinjit kedua kakinya. Good, tangannya kayak lagi dorong ke arah bawah. Terus punggungnya lurusin lagi, panjangin lagi. Oke, cakep. Oke, posisinya jinjit, kita mulai dulu ya. Ambil nafas, lurusin kedua kaki, paha dalamnya ketemu, punggungnya tetap tegak. Good, buang nafas, flex. Oh, good. Ambil nafas, jinjit, buang nafas, tekuk. Oke, sekarang rasain pangkal paha sama perutnya jepit. Ambil nafas, and lurusin kaki, punggungnya naik lagi. That's it, naik lagi, pondong ke atas, and flex. Dorong ke arah bawah, good. Naik lagi, yes, and jinjit, and exhale, tekuk. Oke, kalau sekarang coba rasain paha bagian dalam. Ambil nafas, lurusin kaki, lututnya hadap keluar, lututnya putar keluar, good. Pas flex, lututnya tetap putar keluar, bokongnya dorong ke arah bawah. Bagus, punggungnya naik lagi. Oke, and jinjit, exhale, tekuk. Oke, good. Oke, 2 kali lagi ya. So, inhale, sekarang perutnya tarik masuk, lurusin kaki. Kalau kerasa di pinggang berarti dari udah keluar. Exhale, flex, badannya mundurin lagi coba deh. Oke, punggungnya panjangin sekarang. That's it, good. And jinjit. Yes, bahunya buka. Exhale, tekuk. Oke, udah kerasa di bokong atau belum? Perut udah kerasa? Oke, kalau gitu 2 kali lagi kita coba tahan ya. Ready? And go. Inhale, push. Good. Stop di sini. Lepas tangannya. Good. And exhale, flex.
Flex, 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 punggung panjang, naik lagi, good, and jinjit, and exhale, tekuk, jepit, naik lagi, jepit, 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 bagus, satu lagi terakhir, good. Oke, punggung panjang, ambil nafas, lurusin, paha bagian dalam ketemu, good, exhale, flex, and jinjit, tahan di sini, gerakin tangannya naik turun, inhale up, exhale down, tetap kerasa jepit nggak? Tetap kerasa jepit nggak? Bagus. Tetap kerasa jepit nggak? 2 kali lagi tangan naik turun. Up, kerasa jepit nggak? Naik lagi. Good. Exhale down. Bahu turun, satu lagi, jepit lagi. Good. Inhale up. And exhale down. Tekuk kakinya. And cukup. Nah, aku bisa kasih terakhir itu karena mereka bertiga udah bisa lurus posisinya. Tinggal aku pancing aja untuk bisa naik. Kenapa aku lepas tangannya? Karena begitu kalian fokusnya di sini, tangannya di bawah, fokusnya jadi ke arah bawah. Begitu lepas, kamu bisa langsung narik lagi tangannya ke atas, badannya ke atas. Yes, itu tergantung tadi. Tapi kalau misalnya salah satu dari kalian ada yang melengkung, ya aku nggak lepas tangannya. Aku akan tahan di situ terus. Oke? Yes, ya, tuh tadi. Ya. Itu gerakan nyiksa emang ya. Cuma sepelan tadi it's okay. Ya, 5 kali sebenarnya 5 kali 6 kali cukup sih. Karena sepelan tadi aja juga udah berasa banget ya nggak? Itu dia. Justru kalau misalnya lebih cepat dari gerakan tadi malah nggak terlalu berasa jadinya. Ya. Nah masalahnya kalian bertiga di awal-awal udah bagus nih, udah neken udah bagus, begitu lewat kedua, ketiga udah mulai turun, tapi begitu aku suruh naik bisa, ya udah, begitu lepas tangan kan mau nggak mau kalian naikin ke atas. Yes, itu dia ya, jadi bisa tergantung keadaan. Nah tadi kan aku pakai hard up-nya sebenarnya, tapi itu tergantung keadaan, kalau tiga-tiganya bisa ya why not. So bayangin mereka ini 3 orang ini tuh murid kamu semuanya, bayangin. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun tujuan kamu ya mesti kamu sampein ke murid-murid kalian. Gitu. Ya. So ada pertanyaan lagi nggak? Kita tinggal 10 menit lagi, mau satu simulasi lagi atau gimana? Boleh? Boleh? Jadi kan tadi udah jelasin bayangin. Ini ada posisi dari layar dan speaker. Jadi maksudnya gini, kalau tadi Pak Niko udah berarti dia atau nanti juga dinilai antusiasnya, QA-nya itu dinilai. Ada. Jadi kita ada 20 poin kalau nggak salah. 20 bukan 10 ya? Kan lebih deh kalau okay. Pokoknya, nah, jadi seingatku, jadi dia ada poinnya. Apakah kamu ngomongin safety atau enggak? Misalnya, kalau dadanya kebuka atau pinggangnya naik, itu udah kamu betulin atau enggak? Terus, atau misalnya kayak posisi Swan tadi, kamu ngomongin kalau pinggangnya sakit salah atau enggak? Itu ada penilaiannya. Terus, apakah kamu ngomongin NG sama OK-nya atau enggak? Tuh, penilaiannya kayak gitu. Nah, nanti dari penilaian misalnya satu nilai 5 poin nih. Terus, oh dia nggak ngomongin safety, jadi dapetnya 2 poin misalnya. Dia ngomong safety tapi nggak terlalu jelas, 2 poin. Dia nggak ngomong safety total, 0. Gitu. Ntar dijumlah sama merata sama dijumlah, hasilnya kalau 60 ke atas lulus, kalau misalnya 60 ke bawah ya nggak lulus. Gitu. Nah makanya tadi poinnya tadi termasuk kamu ngajarnya dengan ceria atau enggak. Gitu. Karena kadang-kadang ada yang begitu ngajar kayak apa ya? Kayak deg-degan nggak sih? Kayak deg-degan ya nggak sih? Jadi inhale, exhale. Itu ya takut-takut. Masalahnya ini kan ujian performer itu untuk ngecek kalian udah layak untuk ngajar atau belum. Ya nggak sih? Jadi lebih posisikan kalian itu instruktur. Gitu dibandingkan mat. Kalau mat iya pengetahuan, terus udah kayak gitu otot yang kena atau nyambung atau enggak gerakannya sama yang teori kalian sebutin, itu yang dicek. Tapi kalau reformer ini bener-bener kalian ya ngajar. Jadi itu yang dinilai. So poinnya ada, seingat aku sih hampir 20-an deh gitu. Kayak atau misalnya apa lagi ya, aku lupa poinnya apa lagi. Apakah kamu lakukan before dan after check atau enggak, itu ada di poin. Terus udah kayak gitu NG tadi oke udah ya. Oh, apakah kamu kasih tahu fungsinya atau enggak di kehidupan sehari-hari? Itu juga ada. Yes. Makanya butuh berapa kali kan? Kalau cuma 3 kali kita nggak sempat ngomongin macam-macam itu.
Terus akhirnya ya ini nggak diomongin ya nol, ini nggak diomongin ya nol. Gitu. Ya. Tapi rata-rata sampai sekarang banyak yang lebih suka ujian reformer dibanding ujian matnya. Yes, asal jangan kebalik-balik aja. Ya, misalnya kayak tadi yang Swan, kalau misalnya kamu lupa kakinya tadi ya. Ya, hati-hati ya. Yang boleh. Ya maksudnya kamu punya 15 menit kan, dan kita juga tahu kalian pasti deg-degan gitu kan. Kadang-kadang ada yang lupa gitu. Ya ampun belum mau dicek ulang. Ada. Ngulang di situ ya. Kalau misalnya setelah itu kamu lupain ya udah wassalam. Gitu. Nah, jadi makanya kenapa kalau tadi ada pertanyaan dah hard up atau enggak, ya kamu lihat kondisinya memungkinkan enggak. Kalau kayak kalian bertiga tadi memungkinkan ya why not gitu. Justru jadi bisa lebih dapat. Tapi kalau nggak memungkinkan ya jangan. Gitu. Ya. Apalagi ya? Ada lagi pertanyaan mungkin dari online? Satu lagi kali ya. Oke, satu lagi kalau gitu tadi kan box udang. Tiduran deh, posisi tiduran belum tadi, aku belum lihat. Arm circle, yuk. Arm circle. Ini susah-susah gampang nih soalnya. Arm circle. Arm circle, yuk. Cuma ada waktu doa. Doanya habis udah pas gitu doang. Belum ujian ini deg-degan gini. Penonton, biar kelawak dulu. Ya, satu lagi siapa yang mau arm circle? Ya udah Kak. Dia lagi. Yuk, silakan. Oke, kamu contohin dulu. Gue deg-degan banget nih. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fani. Aku yang akan mengajarkan reformer kali ini. Sebelumnya aku mau nanya dulu, ada yang kondisi badannya lagi sakit mungkin, lower back pain, atau ada kondisi yang aku perlu tahu? Diam semua, aman ya? Aman, oke. Kalau gitu kita mau body check dulu. Kita mau gerakannya, mau melatih upper body kita, terutama di bagian bahu. Jadi kita mau fokus ke bahu dulu. Bisa taruh tangannya di pundak. Kita mau gerakin ke depan dulu. Boleh digerakin. Dirasa-rasa ada yang kaku atau enggak, ada yang bunyi-bunyi mungkin. Lalu sekarang kita mau putar ke belakang. Oke. Boleh diingat-ingat rasanya ya, siapa tahu nanti bisa berubah nih habis latihan. Oke. Kita mau arm circle, aku mau contohin dulu gerakannya. Aku pinjam dulu ya Kak. Oke, jadi gerakannya pertama kita mau pertama kita mau set springnya dulu. Springnya boleh di springnya boleh di satu biru. Lalu kita mau tiduran. Jadi aku Di sini posisinya kakinya boleh dibuka selebar satu kepala tangan. thank you. Kita mau ambil short loop, jadi loop yang lebih pendek. Ini nanti kalau aku matiin. Di sini kita mau taruh nih di sela-sela tangan kita. Lalu kita mulainya posisinya ini kita agak tarik. Jadi bahunya di depan persis. Jadi bukan dari sini ya, tapi udah kita tarik dulu.